Ya guys, jumpa lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya tunjukkan Anda kondisi perjalanan dari Gedung Jajang, Lumajang hingga menuju Probolinggo. Video ini kami buat untuk memberikan gambaran kepada Anda kondisi lalu lintas pada sore hari di area Gedung Jajang, Ranuyoso hingga Probolinggo. Perjalanan ini saya lakukan di sore hari, kebetulan pas di hari Jumat, bisa dikatakan weekend ya bagi yang berlibur. Saat ini sedang ada pekerjaan perbaikan jalan pada sisi kiri. Pekerjaannya menambah lajur. Jadi dengan adanya pekerjaan ini mungkin jalan ini menjadi lebar. Seperti inilah, ini pada tikungan mendekati jembatan Grobogan guys. Sedang melaju perlahan karena di depannya sedang ada truk yang bermuatan cukup tinggi, tapi nggak tahu muatan apa itu ya, kayu atau nggak jelas guys, tidak terlihat. Di jalan ini memang dibutuhkan kesabaran guys. Dari sini nanti Anda bisa memprediksi waktu tempuh yang Anda butuhkan ketika Anda melintasi jalur ini. Sore hari memang relatif padat guys, dimana kendaraan besar cukup mendominasi dari jalan ini. Bersyukur cuaca pada sore hari ini cerah, meskipun mendung, tapi tidak terjadi hujan sepertinya karena tidak ada bekas air. Nah, ini masih sampai pada tanjakan pertama. Kalau dari arah Lumajang menuju Probolinggo, tanjakan ini merupakan tanjakan pertama, dan ini namanya daerah Grobogan, mendekati jembatan Grobogan guys. Karena di depan itu nanti kita akan melintasi jembatan Grobogan. Nah, seperti ini kita perkirakan di depan itu kosong. Kita lanjutkan untuk menyalip. Nah, seperti itu kondisinya guys kalau berkendara di sini. Cukup beresiko. Tapi memang seperti itu kebanyakan pengendara yang di sini. Jadi kita harus bisa memperhitungkan kondisi kendaraan yang ada di depannya. Ini tadi sudah nampak setelah saya melewati truk yang besar, di depan terhadang lagi oleh truk yang berjajar seperti ini guys. Kita lihat kendaraan baik dari arah Probolinggo maupun dari arah Lumajang ini masih kita dapati kendaraan-kendaraan besar guys. Seperti ini, coba kita lalui. Nah, kita bisa masuk dari situ. Alternatif ketika kita melakukan perjalanan di sini. Oke guys, selamat menyaksikan video saya ya. Semoga dari video ini Anda mendapatkan informasi. Inilah jembatan Grobogan tadi yang saya maksud. Kebetulan kali ini saya melakukan perjalanan menuju Probolinggo guys, dari Lumajang. Nah, ini jalan yang setelah jembatan Grobogan ini sudah lebar, memiliki 3 lajur guys, yang berfungsi untuk digunakan mendahului kendaraan yang ada di depannya. Seperti itu, karena di depan ini ada truk bermuatan pasir sepertinya. Mau nyalip
saya lakukan sore hari sekira di pukul 16.30. Nah, kita harus waspada dan bersabar menunggu kita mendahului dari sisi kiri, karena emang lajur ini disediakan untuk mendahului dari sisi kiri guys, karena kebanyakan kendaraan besar itu menggunakan lajur tepat. Nah, seperti ini kita baru saja lolos dari kendaraan tapi dihadang lagi oleh kendaraan besar. Ya maklumlah, daerah sini daerah pertambangan pasir yang terkenal dengan kualitasnya cukup bagus, sehingga banyak yang menggunakan material dari sini guys, terutama pasir. Nah, kita sudah bisa mendahului dari sisi kiri, dan area ini sekarang kita sudah masuk di area atau daerah Klakah guys, yang terkenal dengan buah pisang. Sekarang kita kasih kesempatan dulu pada kendaraan yang masuk. Oke, sabar. Nah, kita beri dulu karena antri di belakangnya guys. Oke, ini ada terlihat pabrik kayu ya, yang menampung hasil tebang, hasil panen apa namanya, tanaman pohon sengon ya guys. Beginilah aktivitas sore hari di Jalan Raya Lumajang Probolinggo. Di sini juga terjadi pembangunan, nantinya akan ada pelebaran sepertinya. Yang saat ini terlihat sedang dilakukan pembuatan saluran air. Cukup padat dua arah, sehingga perjalanan ini seperti ini di kecepatan 30 km guys. Kecuali pas longgar nanti di depan sana Anda bisa memacu hingga melebihi kecepatan saat ini. Tentunya tetap harus memperhatikan keselamatan berkendara ya, seperti itu kondisinya saat ini. Cuacanya ini tidak seperti kemarin, karena kemarin itu terjadi hujan deras sekali. Intensitas hujan atau durasi hujannya pun cukup panjang kemarin, sehingga saya mendapati informasi di beberapa daerah itu tergenang, bahkan tergerus. Kalau hujan deras lebat, jalan rayanya ini seakan-akan seperti sungai guys. Ini daerah jembatan timbang Klakah, masih merambat di daerah sini. Video ini saya buat untuk memberi gambaran kepada Anda, karena banyak sekali yang menggunakan jalur ini guys. Sebenarnya video ini juga video yang kedua yang saya lakukan dari arah Lumajang menuju Probolinggo. Sebelumnya sudah pernah saya buat video serupa, cuman di waktu gerimis mungkin ya, dan di sore atau siang saya lupa. Nanti bisa disaksikan videonya di pojok kanan atas ya, linknya bisa disimak perbedaan yang dulu, tapi masih sekitar berapa ya, 3 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu saya buat. Nah, sekarang saya buat lagi guys, untuk mengupdate kondisi lalu lintas terbaru kita. Ini ada Polsek Klakah sebelah kanan, sudah memasuki daerah Klakah dan keluar dari daerah Klakah menuju daerah Ranuyoso. Ya, Ranuyoso guys. Bentar, saya skip dulu videonya untuk saya sambung kembali beberapa detik saja. Oh, ini masih belum keluar dari Klakah, saya lupa. Masih mendekati daerah ini guys, daerah apa, rel kereta api Klakah atau daerah stasiun Klakah. Di Lumajang ini yang ada itu stasiun Klakah sini, stasiun sama mengarah ke selatan itu ke timur
itu mungkin stasiunnya itu stasiun Randu Agung ya, atau stasiun mana setelah ini saya lupa. Nah, bentar lagi kita mendekati area rel kereta api. Jadi kalau Anda melintas dari Lumajang hingga Probolinggo, Anda akan melintasi sebanyak 3 lintasan kereta api. Yang pertama di depan ini nanti daerah Klaka. Yang kedua nanti Anda akan temui daerah lintasan kereta api di daerah Ranuyoso. Dan yang ketiga itu nanti di daerah Malasan, sudah ikut Probolinggo. Kalau 2 Klakah sama Ranuyoso itu masih ikut wilayah Lumajang, guys. Nah, seperti di depan ini tadi saya didahului oleh bis laju warna kuning. Merupakan bis yang patas barangkali itu ya. Nah, ini mendekati daerah rel Klaka. Ini harus penuh perhitungan ketika Anda menyalip itu, guys. Dan ketika ada pengendara di depannya, Anda juga harus saling pengertian lah mana yang didahulukan begitu. Jangan sampai terjadi akibat yang tidak diinginkan. Kita salib dulu aja pengendara roda 2-nya. Oh, di depan sudah padat, guys. Kembali saya ke kiri lagi karena di depan sepertinya terhalang oleh lintasan rel kereta api yang padat. Itu terlihat bis laju yang ke kanan itu tadi masih belum bisa kembali ke kiri karena berpapasan dengan kendaraan dari arah sebaliknya. Seperti ini kalau Anda berkendara di sini itu. Oh, kita dengar suara sirine ambulan atau kepolisian. Saya masih belum tahu dari belakang atau dari depan. Oh, dari depan. Kepolisian sedang melakukan pengawalan. Memang kalau pejabat-pejabat lewat sini itu biasanya mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian, guys, untuk menjamin kelancaran. Kalau secara tanpa pengawalan ya Anda bisa simak video ini. Seperti ini kondisinya. Harus sabar, harus rela antri dan bergantian dengan pengendara lainnya. Ini aja merambat mendekati rel kereta api. Sebelah kanan ada Masjid Ar-Rahmah Klakah. Mungkin kalau Anda sudah lama lelah dan sudah memasuki waktu sholat, mungkin bisa memanfaatkan masjid di sebelah kanan ini. Yang di sebelahnya ada warung Rare. Bener, Rare ya namanya. Tapi saya belum pernah ke sana. Saya agak lemes ngomongnya karena saya lelah sebenarnya, guys. Cuman saya tidak ingin mengabaikan momen ini. Untuk Anda, spesial untuk Anda yang pengen tahu update terbaru kondisi jalan raya Lumajang Probolinggo. Karena akhir-akhir ini, guys, cukup sering terjadi kemacetan daerah sini, sehingga waktu tempuh ketika Probolinggo Lumajang itu tidak menutup kemungkinan sekitar 2-3 jam. Bahkan kalau waktu-waktu tertentu itu bisa lebih dari 3 jam itu antrian sini ini. Atau kita cari jalan alternatif ya. Oh, enggak deh, karena saya ingin menunjukkan kepada Anda, kita pakai jalur utama saja. Kita beri kesempatan bagi pengendara yang nyebrang. Nah, sekalian kita antri sampai di kantor pos Klaka. Yuk kita lanjut setelah dibuka. Nah, ternyata kemacetannya tadi benar bukan dari satu insiden, tapi memang sedang melintasi daerah rel. Tapi inilah daerah Pasar Klaka, berdekatan dengan daerah stasiun. Sebelah kanan ini ada kantor Koramil.
0821. Dan di sebelahnya itu kantor balai desa apa ya? Coba kalau ada tulisannya saya lihat. Sebelah kanan kantor, aduh lupa. Saya dulu sering berhenti di situ ketika capek istirahat di bahu jalannya itu. Oh, sekarang ada larangan parkir di situ. Oh, nggak boleh. Oh, ini ternyata kantor kecamatan Kelakah, guys, yang sebelah kanan ini tadi. Kantor kecamatan Kelakah masih ikut kabupaten Lumajang. Ini sekarang kita sedang antri untuk melintasi rel kereta api. Biasanya seperti ini ya. Kontur dari jalan ini sendiri itu relatif menanjak. Kalau tikungan curam, tikungan tajamnya tidak ada, cuman tanjakan terjal dan turunan curam itu yang ada, tapi tidak begitu curam. Hanya saja apa ya, di daerah dataran tinggi lah, bisa dikatakan daerah dataran tinggi, sehingga pengendaranya pun relatif laju kecepatannya rendah. Ini daerah pasar, di sebelah kiri itu daerah yang ke stasiun, guys, stasiun Kelakah kiri tadi itu, saya lupa. Nah, ini saya lanjut. Setelah Kelakah ini di depan itu juga, sekarang ini kan hanya satu lajur, 2 jalur. Kalau di depan itu ada 3 lajur, 2 jalur. Dimana kalau kita bicara dari sini, nah di depan ini ntar lagi kita akan memasuki daerah climbing line atau jalan yang memiliki 3 lajur yang digunakan untuk mendahului dari kiri. 3 lajur ini, oh ini salib dari kanan, ternyata cukup berisiko. Saya ambil dari kiri saja, guys. Ini masuk ke daerah, oh ternyata sebelah kiri ada parkir pickup. Nah, ini daerah pelebaran Kelakah. Lajurnya sudah 3, jalurnya tetap 2. Nah, bergantian. Oh, sebelah kiri juga terkena dengan kendaraan roda 2 sehingga tidak bisa mendahului. Bagaimana kalau kita mendahului dari sisi kanan? Oh, terdapat kendaraan roda 2 juga. Ternyata ya terpaksa antri bergantian, merelakan semua ini terjadi, ambil kiri untuk mendahului. Ini di depan ini kendaraan custom gitu, sepeda custom. Nah, fungsinya untuk ini daerah tanjakan Kelakah. Setelah itu akan berhenti di depan ini sampai di kios buah. Nah, di depan ini ada kios buah yang bisa Anda jadikan oleh-oleh. Nah, sudah melewati itu tadi sebelah kiri ini. Nah, ini kios buah, banyak pengendara yang berhenti untuk membeli buah-buahan, guys. Kita akan di depan tikungan, kendaraan truknya kembali setelah mau menyalip, tidak jadi. Seperti itu, guys. Oh, di depan padat lagi, guys. Oh, kita mendahului saja, guys, membutuhkan di belakangnya truk untuk kembali lagi ke kiri. Wuhui. Nah, seperti itu. Kita coba mendahului lagi kendaraan di depan. Oh, kita berpapasan dengan kendaraan truk di depan, sehingga saya harus kembali lagi ke kiri. Seperti itu, guys, perhitungannya. Saya melaju kencang, diikuti oleh truk di belakang saya yang kencang, sehingga kalau setelah kencang terus kita menurunkan laju, harus berhati-hati memperhatikan yang belakang juga. Takutnya yang di belakang itu nyelonong. Yang di depan
depan lanjut mendahului. Oh, ketemu dengan kendaraan roda 2. Oh, di depan ini lebar. Ini jembatan apa itu yang bisa Anda gunakan kesempatannya untuk menyalip. Mudah-mudahan sepi ya. Cukup lebar. Cuman di sini biasanya ada amalan, kadang dia menaruh pembatas di tengah. Ini juga lengang. Kita lanjutkan menyalip truk. Kita sudah lepas ya. Ini sudah memasuki daerah Ranuyoso guys. Setelah lepas ini kita bisa pacu kendaraan kita pas lengang ya tentunya. Ya cukup lama juga. Ini tadi dari daerah Kedung Jajang hingga Grobogan dan Kelaka. Ini sudah saya tempuh sekitar 10 menit. 20 menit. Dari Kelaka hingga sini 20 menit sudah terlewati guys. Bisa dibayangkan ini nanti berapa lama waktu sampai di Probolinggonya. Rencana saya nanti setelah di Leces Probolinggo saya akan masuk tol. Dari situ kita terbebas dari kemacetan. Mudah-mudahan. Ini di tanjakan Ranuyoso. Kondisi dua arah cukup padat, sehingga kalau mendahului harus penuh perhitungan karena tanjakan, sehingga kendaraan yang ada di depan itu nggak kelihatan. Nggak berani saya melakukan. Oh, ternyata ada kendaraan dari lawan arah. Ini jalannya, bahu jalannya sudah dikasih beton sehingga bisa digunakan untuk kendaraan roda 2 apabila terjadi kemacetan. Sebenarnya dari sisi kiri sih bisa saya gunakan, cuman khawatir. Baik, kita tunggu aja. Oh, setelah saya lihat di depannya masih ada truk. Ini tadi video saya bagi per 10 menit. Saya sudah melewati 10 menit ketiga sekarang, memasuki 10 menit ketiga. Artinya 20 menit sudah saya lalui guys. Saya mau nyalip, cuman terjadi antrian panjang di depan ini. Apakah ada celah untuk masuk kembali? Oh, ada roda 2. Oh, setelah roda 2 ini saya akan memacu kendaraan. Sepertinya ada celah nanti untuk masuk ke kiri. Oke guys, saya gunakan untuk mendahului ya. Dari sini saya akan masuk lagi ke sini guys. Jalannya bergelombang, yang harus hati-hati. Apabila suspensi kendaraan Anda tidak memenuhi, akan sangat terasa tadi itu guys. Nah, memasuki sini sudah mulus, cuman terhadang oleh truk yang bermuatan tinggi. Coba kita lihat apakah memungkinkan untuk saya mendahului. Saya lihat, oh lengang, hanya ada roda 2 di depan, saya gunakan masuk. Jadi kalau roda 2 pas kita pas ini dia masih punya ruang di sebelah kiri. Seperti ini. Nah, daerah Ranuyoso guys, mendekati daerah Polsek Ranuyoso. Aman, lancar, terkendali, jalannya mulus. Sampai di sini guys, lempeng, lurus aja. Nanti ketemu tanjakan, setelah itu ketemu Pasar Ranuyoso. Nah, ini ada rambu-rambu di atas ini. Kalau ke kiri ini jalan alternatif ke kiri ya, alternatif menuju Probolinggo, Surabaya. Anda bisa lewat situ kalau pas kondisi jalan rayanya penuh. Ini sudah masuk daerah Polsek Ranuyoso. Ini jalannya masih bergoyang, masih bergelombang, jadi tidak bisa dengan kecepatan tinggi. Karena saya akan terasa di kamera terlihat goyangan dan guncangannya ini. Tapi sudah penting ada penutupan lubang dari beberapa waktu yang lalu, sehingga kalau dulu parah, ini sekarang sudah mulai lumayan guys.
Nah, bergelombang tapi lancar. Yang lubang-lubang besarnya sudah nggak ada. Karena kemarin ini juga merupakan salah satu titik kemacetan akibat kendaraan besar. Tapi nggak tahu kalau nanti malam ya, karena jalan ini atau jalur ini itu kalau malam hari itu lebih cenderung padat. Ini kosong, kita gunakan untuk dahului guys. Sementara markanya ya, mohon maaf ya, ini hanya contoh, tidak untuk ditiru. Tapi kebanyakan pengendara di sini ya seperti ini melajunya. Saya melaju dengan kecepatan 80 ini tercapai karena di depan dihadang lagi oleh antrian kendaraan besar dan kecil guys. Seperti itu. Nah, jadi di sepanjang jalur ini Anda akan menemui lajur yang lengang, kondisi lalu lengang, kadang ketemu lagi dengan antrian seperti ini guys. Ini masuk di ada papan peringatan guys, jalur angker. Wow, tulisannya bisa dilihat ini guys, sebelah kiri atas, jalur angker, banyak istighfar. Wah, ada pesan yang cukup bagus itu. Emang kita harus beristighfar ya agar selamat dan meminta keselamatan kepada Tuhan, berdoa Astaghfirullahaladzim gitu ya. Jalur angker guys katanya. Ya, kita berdoa doa di perjalanan guys ya. Bismillahilladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa terhindar dari segala macam mara bahaya dan diberi keselamatan sepanjang perjalanan kita. Amin. Itu sampai ada tulisannya jalur angker guys. Tapi di sini memang sering terjadi beberapa insiden, terutama kendaraan besar ya. Insidennya itu bisa masuk ke ini jurang karena kanan kirinya ini cukup curam. Sebelah kanan ini sungai yang cukup dalam, sebelah kiri ini pemukiman yang letaknya di bawah sehingga juga menjorok begitu guys. Dan juga di sini ada beberapa tikungan sehingga berbahaya. Kejadiannya bisa salah satunya menghindar ke kiri, airnya terperosok, atau juga ada kejadian yang lain, atau juga truk mogok di sini. Ini sudah panjang, jalannya menikung. Depan akan memasuki daerah atau lintasan kereta api Ranuyoso guys. Lintasan kereta api Ranuyoso ini juga merupakan salah satu titik kemacetan yang kemarin itu terjadi hujan lebat, lalu lintas atau pengendara atau jumlah kendaraan, volume kendaraan itu banyak, sehingga terjadi kemacetan di sini yang terutama dari arah Lumajang ke Probolinggo. Dia menghadapi hujan sama kondisi jalan raya yang berlubang. Misalnya, wah seperti itu. Itu di depan itu kena rel kereta api. Bahaya kalau kita mendahului di sana. Karena di depan itu juga ada amalan guys. Amalan, coba kita kasih dah nanti. Kalau ada punya rezeki mungkin bisa memberikan amal di kota amal oleh petugas amal yang setiap hari berjaga di sini, yang sedang melakukan pembangunan masjid. Mungkin samar-samar bisa Anda dengarkan ya.
penarikan amal. Nah, sampai di sini saya sudah memasuki 10 menit ke 4. Ya, ini sudah 30 menit sudah saya lalui lebih dari Gedung Jajang tadi sampai di Ranoyoso Rel ini membutuhkan waktu 30 menit, guys. Coba saya kasih. Nah, saya kasih sumbangan beberapa. Anda dengar, itu merupakan ucapan terima kasih dari petugas amal yang menerima amal kita tadi, guys. Kita lanjut, sepertinya depan itu lengang. Jalannya berlubang, guys. Kita masuk di sela-sela truk, pasti dikasih, guys, karena sama-sama menyadari dan pasti pola pengendaraannya pasti seperti ini. Beberapa orang itu mau nggak mau, dan jika Anda melakukan perjalanan di sini pun juga harus melakukan hal serupa, yakni mentoleransi atau memberi jalan. Ada yang nyalep seperti ini, kita masuk karena lengang, tapi nanti depan ini saya akan masuk di depannya box, karena di depan sudah berpapasan dengan kendaraan lagi. Nah, seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu Anda akan lambat dalam berkendara. Ini sudah masuk di Pasar Gunung Tengu ya. Ini ada masjid sebelah kirinya. Nah, masih di daerah pasar yang merupakan perbatasan. Ini merupakan merupakan daerah perbatasan dari Probolinggo Lumajang. Pasar ini kalau pagi hari, kadang pas pada musim pisang atau musim buah-buahan itu bisa menyebabkan kemacetan, guys, karena pedagangnya berebut dan antri di tepi jalan, sehingga para pengendara menurunkan laju kendaraannya, sehingga tak jarang terjadi kemacetan. Tapi ada jalan alternatifnya. Setelah rel kereta api tadi itu Anda harus belok kiri. Itu ada alternatif itu. Ini kita akan lihat apakah di depan lengang untuk kita dahului. Oh, lengang, guys. Ya, kita mendahului. Harus memperhatikan juga mengenai pengendara roda 2 di sini. Harus melakukan perhitungan, guys. Inilah perbatasan antara Lumajang dan Probolinggo. Anda juga bisa mendahului lagi di sini. Iya, masuk lagi ke kiri. Yes. Masuk di jembatan perbatasan daerah Lumajang Probolinggo. Masuk di daerah Malasan, guys. Desa Malasan. Nah, ini jalannya bergelombang. Jadi setelah lancar tadi Anda harus hati-hati. Kondisi cuaca tadi dari agak cerah. Apa agak cerah ini? Sekarang sudah memasuki mendung atau gelap ya. Nah, ini dikhawatirkan turun hujan. Kalau turun hujan di sini, aliran air yang di badan jalan itu cukup deras, cukup kencang, dan konturnya atau kondisi jalannya ini nanjak, ada di puncak tanjakan di depan ini, di daerah Malasan. Ada berapa tanjakan ya di Malasan ini? 1 sama 2. Ada 2 tanjakan. Yang pertama tanjakan ini, nanti tanjakan kedua itu di daerah masjid. Nah, ini terlihat ada jalan berlubang yang cukup dalam. Cuman musim seperti ini memang banyak tumbuh lubang-lubang baru. Harap meningkatkan kewaspadaan, guys, ketika Anda
melakukan perjalanan di lajur atau di jalur Lumajang Probolinggo. Ini jalur yang dilalui merupakan satu-satunya jalur dari arah Lumajang atau dari Jember itu kebanyakan lewat sini. Dari Banyuwangi lewat sini, mau ke mana, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Jatiroto, lewat sini semua. Mau ke Bali itu juga bisa mengakses jalan ini. Seperti itu. Mungkin kalau saya berhenti ngomong itu nanti tandanya saya sudah lelah ya guys. Mohon bersabar ya, karena saya hanya bermaksud untuk menyajikan kepada Anda tontonan jalur lalu lintas di Jalan Angker ini guys katanya. Di depan itu nanti ada SPBU Malasan. Jadi jika Anda sudah melakukan perjalanan, sebaiknya Anda kalau melintasi jalan ini guys ya, dari Lumajang Probolinggo maupun sebaliknya, sebaiknya Anda mempersiapkan kondisi BBM kendaraan Anda. Usahakan sudah terpenuhi, karena di sepanjang jalan ini bisa dikatakan mulai dari Probolinggo hingga Lumajang itu hanya ada satu pom ini, yang satunya di Ranuyoso AKR, yang ketiga itu di Plaka, yang keempat di Gedung Jajang. Jadi ada 4 SPBU, sehingga Anda harus mempersiapkan kondisi BBM Anda ketika memasuki jalur ini, karena dikhawatirkan ketika terjadi kemacetan kondisi BBM Anda, kendaraan Anda sudah tidak memenuhi, sehingga Anda belum sampai pada SPBU sudah kehabisan bahan bakar, yang menyebabkan Anda harus berhenti nantinya ya. Jadi perhatikan itu guys. Ini tadi saya sebelum melakukan perjalanan ini sudah menambah BBM kendaraan saya, sehingga untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu ya, kebetulan bersyukur perjalanan ini relatif bisa dikatakan lancar ya. Sudah sekitar 40 menit saya lalui berkendara di sini. 40 menit belum sampai di Probolinggo. Nah, ini tikungan Malasan yang juga rawan sekali ketika terdapat mendahului kendaraan di depannya itu. Seperti yang saya lakukan ini, harus hati-hati melihat agar memastikan di depannya itu kosong. Oh, ternyata kosong ya, bersyukur sekali. Nah, di depan sudah terjebak lagi dengan kepadatan. Seperti itu guys. Ini antri lagi di daerah Malasan, mendekati rel kereta api Malasan, masuk di area Probolinggo ini guys. Ini kemacetannya akibat rel kereta api itu atau apa nggak tahu. Yang jelas harus bersabar. 2 jalur cukup padat. Lah, ini di belakangnya truk besar, antri roda 2, dan kendaraannya di belakangnya cukup panjang. Nah, ini gambarannya guys, ketika Anda melaju di sini pada area tanjakan, jika Anda itu berada di kendaraan besar, pasti rentetan kendaraan, rentetan kemacetannya cukup panjang guys. Ini bisa Anda lihat ini dari beberapa kendaraan ini di belakangnya tadi. Praktis dia tidak bisa mendahului. 2 jalur penuh semua, penuh dengan kendaraan. Ini sudah masuk 10 menit ke-5, artinya sudah 50 menit dari Gedung Jajang tadi. Saya baru nyampe di Malasan yang masuk di area Probolinggo. Tapi mendekati daerah rel kereta api Malasan, saya mendapati kemacetan, tidak berjalan. Baru 1 menit saya tidak menjalankan
kendaraannya tidak bisa melaju. Mudah-mudahan tidak begitu lama ya. Mengenai penyebabnya masih belum terlihat. Sekitar 2 menit baru jalan. Seperti itu. Nah, saya masih berada di daerah mendekati rel kereta api Malasan, guys. Kemungkinan antrian ini atau kemacetan ini akibat adanya atau akibat melintasnya kereta api di depan. Karena kereta api yang melintas daerah sini itu biasanya siang sama sore dan malam. Kemungkinan sore harinya seperti jam-jam yang sekarang ini, guys. Sehingga makanya dari dua arah terlihat lengang yang dari arah sebaliknya. Kemungkinan ada penutupan rel atau melintasnya kereta api di depan. Perjalanan saya rasa sudah mencapai waktu sekitar 50 menit ya, guys. Hampir 1 jam masih berada di area tersebut. Saya rasa kalau saya melanjutkan perjalanan atau video ini hingga Probolinggo cukup panjang nanti durasinya. Saya rasa saya akhiri saja video ini. Dan sekali lagi saya membuat video ini hanya untuk memberikan gambaran kepada Anda atau informasi mengenai kondisi lalu lintas di jalur Lumajang Probolinggo yang ada kata-kata jalur angker. Dan juga ini merupakan jalur rawan macet, sehingga Anda harus bisa mengantisipasi waktu tempuh yang Anda butuhkan ketika melewati jalan ini. Tanpa ada maksud apa-apa, jika Anda memiliki informasi yang lain atau informasi tambahan, bisa Anda sampaikan di kolom komentar ya, guys. Dan bagi Anda yang baru mengetahui channel saya ini berisi konten tentang lokasi wisata dan juga tentang traveling sekaligus mengenai care vlog. Jadi Anda yang baru mengetahui dan belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya, guys. Dan selalu dukung channel saya dengan membagikan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan video atau informasi mengenai jalur tersebut. Oke. Saya akhiri video ini sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.